untuk pribadi terlebih dahulu ya Bapak. Anak saya kebetulan mengalami gangguan pendengaran dengan tinggi sekali, ya difabelnya tinggi sekali, sekitar 108. Itu kalau mendengar itu seperti suara pesawat yang dari dekat. Itu kalau tanpa bantu alat dengar. Iya. Jadi anak saya itu tuli ya, kalau ini kata lainnya itu bahasanya tuli ya, benar-benar tidak bisa mendengar tanpa menggunakan alat bantu. Di samping itu anak kami juga mengalami gangguan autisme. Jadi awal dulu ketika kami mengetahui anak kami mengalami gangguan pendengaran, dulu itu kami pertama kali ada ya, mungkin sudah ada di Wonogiri di rumah sakit Muhammadiyah itu sudah ada ya waktu itu kami awal. Terus kemudian karena anak kami harus mengikuti tes pendengaran, kebetulan di daerah Wonogiri waktu itu belum ada, yang ada baru di Solo. Nah, tetapi di Solo pun juga ternyata tingkatannya juga belum tinggi, baru yang tes BERA. Ternyata masih ada tinggi lagi yang namanya tes ASSR, dan kebetulan di daerah Solo, Wonogiri juga belum ada, dan kami harus ke Surabaya waktu itu. Ya, akhirnya waktu dari Surabaya terlihatlah dengan jelas bahwasanya anak kami mengalami gangguan pendengaran dengan disabilitas tinggi. Terus kemudian waktu itu membeli alat bantu, terus kemudian kami melakukan terapi. Nah, alhamdulillah dengan perjalanan yang sudah kami lakukan, alhamdulillah anak kami ini sudah usia 12 tahun ya. Mungkin untuk yang kami hadapi saat ini, dari awal sampai hingga saat ini perjuangannya luar biasa. Tidak begitu saja. Mungkin kalau sekarang mungkin sudah banyak terapi-terapi yang ada di Wonogiri, dan sekali juga dokter tumbuh kembang yang ada di Wonogiri. Kalau dulu mungkin kami harus ke Solo, kemudian Surabaya, pernah juga itu ke Malang, itu kami juga pernah. Itu hanya sekedar pengen tahu bagaimana anak saya itu bisa mendapatkan mungkin bisa seperti anak-anak yang lain. Mungkin dulu kami tuh berpikirnya anak saya tuh pengen seperti anak-anak yang lain tuh bagaimana. Ternyata tidak semudah itu ternyata. Nah, dari situ alhamdulillah kami bertemu dengan teman-teman orang tua yang mungkin nasibnya sama dengan kami, dan juga alhamdulillah dari teman-teman itu kami kumpulkan bersama-sama, kami membuat komunitas, dan dengan komunitas itu alhamdulillah dari teman-teman kita bisa mengundang dari beberapa dari yang sudah memiliki keahlian khusus ya, seperti dari psikolog tadi, juga kemudian terapis, dan juga dokter tumbuh kembang dan sebagainya. Jadi sedikit demi sedikit kami akan memahami seperti ini ya cara menangani anak-anak seperti kita, seperti orang tua seperti kita, seperti itu. Terus kemudian tantangan yang lain adalah di sekolah. Betul, 6 tahun ya, mungkin lebih ya. Itu kami bagaimana cara kami untuk anak kami bisa sekolah itu bagaimana, itu juga perjuangannya luar biasa. Tidak semua sekolah mau menerima, bukan berarti menolak, tidak. Saya memahami, saya juga guru ini, saya juga memahami tidak semua guru itu bisa menangani anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai macam-macam disabilitasnya ya, kebutuhannya. Jadi seperti disampaikan Pak Joko tadi ya, harus ada ahlinya, harus ada yang mungkin dari guru-guru yang ada itu mungkin belum mampu, akhirnya belum bisa menerima. Artinya bukan menolak ya, tapi bahasanya belum bisa menerima. Betul, belum bisa menerima. Jadi kami memahami sebagai orang tua ya, memang anak kami memang belum bisa untuk sekolah di sekolah umum yang notabene adalah dengan anak-anak yang reguler seperti itu. Dan alhamdulillah perjalanan kami juga, alhamdulillah kalau saya asalnya dari Solo, kebetulan dekat dengan Jatisrono, dan waktu itu sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu setelah saya terapi di mana-mana, saya pulang, itu saya berpikir anak saya itu bisa nggak ya kalau di Wonogiri bisa bertumbuh kembang seperti yang lain, bisa sekolah seperti yang lain. Sedangkan kalau ke SLB itu harus ke Purwokerto, itu juga jauh juga. Terus alhamdulillah dengan Jatisrono ya sebenarnya hampir sama, tapi waktu itu kami
cyber di SLB yang swasta yang ada di Jatisoro, dan alhamdulillah anak saya juga sudah bisa sekolah di situ. Jadi ada mungkin pengalaman pribadi, dan mungkin saya yakin teman-teman yang sering kita sama-sama sharing juga istilahnya intinya sama ya, juga memiliki tantangan-tantangan yang besar baik itu di luar. Di lingkungan juga begitu Bapak, di lingkungan pernah ya suatu ketika saya itu anak-anak saya itu kan kalau ada anak autis kan anaknya cenderung kayak aktif, terus kemudian dia suka main pintu, dibuka ditutup. Suatu ketika saya pernah anak saya itu di suatu toko buku, saya di dalam, anak saya itu tidak mau duduk di dalam, dia di depan pintu karena dia senang ya dibuka tutup pintu. Terus kemudian ada orang yang masuk ya. Saya pernah, tapi ya itu tadi, itu memang anak orang tua ya. Anak saya itu dikira pengemis, dikasih uang sama orang-orang itu. Awalnya saya kaget, astagfirullah. Lama-lama ini kan anak-anak saya, dan ini memang harus menjadi apa ya? Ya yang harus kita terima, kita nggak boleh marah karena ya saya meyakini karena beliau-beliau itu nggak tahu kalau anak kami itu berkebutuhan khusus. Jadi saya yakin banyak sekali orang tua juga yang mengalami tantangan-tantangan di luar yang belum bisa menerima dari masyarakat dan luar sekitar. Matur mawon, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sedikit tentang kegiatan Forum Buah Hati Jati Diri itu apa saja dan bagaimana support dari OLD atau mungkin OPD ya yang ada ya dari pemerintah, seperti apa mungkin ke Forum Buah Hati? Alhamdulillah di Forum Buah Hati Jati Diri, Pejuang Buah Hati Wonogiri, alhamdulillah ini sudah rutin setiap bulan sekali. Kami punya apa ya, markas ya, maksudnya ya Bunda Seli, kita perkenalkan ketua kami Bunda Seli, Dokter Seli. Ini beliau juga memiliki ibu terapi khusus, beliau memiliki rumah dan rumahnya dijadikan markas. Jadi yang berada di Wonokarta ya Bu ya, dari Wonokarta. Jadi kami dari berbagai daerah sekitar Wonokarta berkumpul. Kami diundang bersama-sama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Ya, kegiatannya diantaranya kadang ada asesmen bersama, terus kemudian ada juga pelatihan untuk anak-anak dan orang tua. Kemudian kita juga ada tabungan sampah, bank sampah itu kami juga ada. Terus kemudian kemarin baru saja yang 2 kali itu, yang pertama di Klaten kami melaksanakan outdoor ya, atau pelaksanaan kita kegiatan bersama dengan anak-anak dan orang tua. Jadi semacam outbound itu, alhamdulillah anak-anak itu kalau anak saya sendiri ya, anak saya cenderung dengan anak-anak yang lain itu kadang tidak bisa diajak bersama gitu ya. Jadi alhamdulillah ketika pas acara-acara seperti itu, alhamdulillah dia senang seperti itu. Terus yang terakhir kemarin kami sosialisasi berada di Purwakarta juga acara Agiro Everyday ya, Everyday baru kemarin minggu kemarin kita melaksanakan Everyday, semua dari ayah bunda dan juga anak-anak yang spesial dari Wonogiri yang tergabung dari Forum Jati Diri. Alhamdulillah kami senantiasa bersama-sama dan selalu sharing. Kami apa ya istilahnya selalu menyemangati dan motivasi semuanya. Bapak Ibu, saya mau minta tepuk tangan yang meriah untuk hari ini. Saya tadi sempat menangis ya Pak. Saya menangis karena terharu. Saya merasa mendengarkan angin segar yang luar biasa dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Tadi banyak sekali dari rumah sakit